El Barak ya, happy selalu. Ini memang ikut remuk hatiku ngeliatnya karena tahun lalu aku datang ke pesta ulang tahun El Barak dan memang kelihatan banget bahwa sama Richard tuh akrab banget gitu kan, dan senang bahwa tahun ini juga masih datang. Om Richard masih hadir di situ, dan walaupun ada banyak gunjang-ganjing ya berita-beritanya, kita kan nggak tahu yang sebenarnya terjadi apa. Jadi kita tunggu klarifikasi dari Eric. Loh, kok kakaknya yang kita tanya? Harus banyak kan kakaknya yang ngomong ya, jedarnya Iya diem aja. sih, ya karena mungkin mereka membutuhkan waktu berdua dulu gitu ya, mungkin untuk ngomongin ke depannya gimana. Mungkin kita juga baiknya memberikan mereka waktu di masa yang mungkin sulit ini gitu ya buat mereka. Yang penting selamat ulang tahun ke El Barak dan Yes. Go Power Ranger ya. Ini Wakanda Forever ya? Salah ya? Oke, Kalau begini, salah. Power Ranger tuh, aduh aku taunya Sailor Moon, maaf ya, beda genre, mohon maaf nih. Baiklah. Ya, berikut ini pemirsa kami akan hadirkan satu berita dari Feby Febiola. Mungkin juga sempat melihat di postingan Instagramnya, menampilkan satu penampilan yang sekarang ini kok berbeda sekali, yaitu dengan rambut yang tercukur sangat pendek sekali. Ternyata memang ada alasan di baliknya, karena Mbak Feby ini baru saja melewati serangkaian kemoterapi, tepatnya selama 6 kali, karena satu penyakit yang sedang diidapnya dan harus dihadapi saat ini. Oke, jadi pada Mei 2020 kemarin memang Feby Febiola sempat menjalani operasi pengangkatan kista dan kini sedang menghadapi penyakit kanker. Tapi kita akan lihat seperti apa informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Artis cantik Feby Febiola datang membawa kabar mengejutkan. Berawal dari unggahan fotonya di Instagram dengan rambut nyaris botak, Feby mengabarkan bahwa selama ini ia telah menjalani perawatan kemoterapi. Sontak saja, kabar itu membuat publik kaget dan bertanya-tanya, sakit apa gerangan yang sedang diidap oleh bintang sinetron era 90 tersebut? Dalam keterangan foto yang diunggahnya 2 hari lalu, Feby mengatakan dirinya sudah 6 kali kemo dan mulai mengalami kerontokan rambut. Dan karena sejak lama dirinya bercita-cita memiliki rambut bondol seperti perempuan tomboy, istri Frankie Sihombing itu sekalian memangkas habis rambutnya. Di foto berbeda, Feby sempat menceritakan dirinya pernah menjalani operasi pengangkatan kista ovarium di indung telurnya. Hal itu yang diduga kini berubah menjadi kanker dan membuatnya harus menjalani kemoterapi. Namun menanggapi kemungkinan tersebut, dokter spesialis obgyn Boy Abidin menduga perempuan berdarah Batak itu menderita kanker sebab kista tidak bisa berubah menjadi kanker. Ya, jadi ini sebenarnya bukan dari kista kemudian berubah menjadi kanker. Jadi memang ini awalnya adalah suatu kanker pada ovarium ya. Jadi kalau kista ini diagnosa kista itu tidak atau hampir tidak pernah berubah menjadi kanker. Tapi memang diagnosa awal kalau kanker tentunya gambarannya akan berbeda. Pertama adalah kita lihat dari perkembangannya atau pertumbuhannya lebih cepat ya. Kemudian biasanya ada cairan bebas di sekitar ovarium tersebut. Kemudian juga biasanya ini mengena pada wanita-wanita usia di atas 35, di atas 40 tahun gitu. Sementara itu, penyebab timbulnya kanker ovarium itu, Dr. Boy mengatakan ada beberapa faktor mulai dari genetik, kondisi fisik, dan biasanya menyerang perempuan berusia 35 atau 40 tahun ke atas. Penyebabnya sih sampai saat ini kita tidak tahu secara pasti. Memang ada beberapa orang, beberapa wanita yang memang dia punya genetik atau punya bakat untuk terjadinya keganasan. Untuk kanker ovarium ini secara data, secara penelitian atau secara laporan-laporan ilmiah ditemukan bahwa wanita-wanita dengan faktor risiko adalah salah satunya adalah wanita yang belum pernah hamil atau melahirkan, itu menjadi satu faktor risiko. Kemudian wanita dengan obesitas, dengan berat badan berlebih, ya. Kemudian wanita-wanita yang usia di atas 35, di atas 40 tahun. Jadi itu kita katakan sebagai faktor risiko untuk terjadinya kanker ovarium. Tidak semua wanita yang tadi saya sebutkan berisiko untuk terjadi kanker ovarium, tapi ada kecenderungan untuk meningkat. Sebagai seorang perempuan, apa yang menimpa Feby Febiola bisa juga dialami perempuan lain. Perempuan sejak dini sudah harus bisa mendeteksi diri sendiri, terutama di bagian-bagian penting tubuhnya, untuk mencegah timbulnya penyakit seperti kanker. Walaupun kanker ovarium bukanlah penyakit pembunuh nomor 1, tetapi meningkatkan kewaspadaan tetap diperlukan bagi setiap perempuan.
Jadi memang kita paling tidak harus melakukan screening secara teratur ya, setahun sekali, salah satunya dengan permintaan ultrasonografi untuk melihat kondisi rahim, kemudian ovarium, dan juga untuk melakukan pap smear. Dan jangan lupa untuk wanita juga harus rajin melakukan mamografi ya, untuk yang wanita-wanita di atas usia 30 tahun. Lakukanlah pemeriksaan screening tadi secara lebih berkala atau lebih teratur untuk mendeteksi lebih dini. Karena ini deteksi dini adalah suatu hal yang penting sekali sebelum kita terlambat untuk mendiagnosa, dan juga nanti akan lebih sulit untuk mengobatinya, biayanya lebih besar, dan kemudian kalau terlambat kita diagnosa maka dia akan lebih keberhasilannya atau kemungkinan harapan hidupnya akan menjadi lebih rendah dibanding yang kita deteksi lebih awal. Ya, kalau kita bicara kanker ovarium ini memang bukan pembunuh nomor satu ya, artinya menyebabkan kematian nomor satu. Kalau sekarang kan misalkan data itu kanker payudara, kemudian kanker serviks. Nah, untuk wanita berikutnya adalah memang kanker ovarium. Jadi itu urutan selanjutnya setelah kanker payudara dan kanker serviks. Jadi tetap ini organ-organ rahim, ovarium, serviks, payudara ini harus betul-betul diperhatikan oleh semua wanita. Karena sakit yang kini dideritanya, Feby harus menjalani kemoterapi yang membuat rambut indahnya merangkas sehelai demi sehelai. Tetapi perempuan 42 tahun itu tetap tegar dan ceria. Tidak lain karena dukungan mesra dan doa dari suami tercinta yang selalu setia berada di sisinya. Salah satu bentuk dukungan Frankie adalah dengan memangkas rambutnya pula agar senada dengan istri tercinta. Kalau sudah masuk tahapan, jadi kalau kita bicara pengelolaan kanker ya, kanker, semua jenis kanker itu umumnya kita melihat pada stadiumnya. Jadi ada stadium 0, jadi masih in situ, masih terbatas di dalam selnya, kemudian sudah menyebar stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Nah, kalau sudah masuk ke stadium-stadium yang lanjut, biasanya stadium 3, stadium 4, pemberian terapinya adalah salah satunya dengan kemoterapi. Untuk kanker-kanker ya itu ada stadiumnya. Jadi stadium 0, stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Nah, untuk mencegah penyebaran kanker tersebut maka pilihannya adalah dengan pemberian kemoterapi ya. Jadi tidak semua kanker itu bisa dilakukan tindakan operatif. Ada beberapa yang masih memungkinkan terutama di stadium awal. Kemudian pada stadium lanjut biasanya operasi tidak bisa dilakukan lagi atau sulit untuk dilakukan. Biasanya kita lakukan dengan penyinaran atau radiasi dan juga dilakukan dengan kemoterapi. Jadi ini kemoterapi memang kemoterapi dan radiasi itu merupakan pilihan pengobatan untuk kanker-kanker, terutama untuk kanker-kanker yang stadium lanjut. Untuk stadium awal biasanya kita masih bisa lakukan tindakan operatif. Menurut Dr. Boy, kemoterapi adalah jenis perawatan dengan cara menyuntikkan obat melalui pembuluh darah. Tindakan kemoterapi biasanya dilakukan bagi mereka yang menderita kanker tingkat lanjut. Dr. Boy juga mengimbau kepada seluruh perempuan untuk rutin melakukan pengecekan dini dan juga menjaga pola hidup sehat. Sebab selain faktor genetis, kanker bisa timbul akibat gaya hidup tidak sehat.